Bab 2291 Kejutan Kecil, Subscribe Penatua. Aku rasa aku tidak benar-benar mengerti. Tolong jelaskan lagi padaku, kata Hansen, berusaha agar keterkejutannya tidak terlihat di wajahnya. Sejujurnya, Hansen memahami seni Geno dengan sempurna. Seni Geno cukup familiar baginya, dan keakraban itu mengguncangnya hingga ke intinya. Seni Geno memiliki hubungan yang jelas dengan Sutra Dongsuan. Kedua seni tersebut dapat saling menguntungkan satu sama lain, dan menggunakan teknik Tuan White dapat membantu pengembangan Sutra Dongsuan. Hansen dapat menggunakan Sutra Dongsuan untuk menyerap kekuatan dari dunia sekitarnya. Melakukan hal itu memungkinkan dia untuk menghemat energinya sendiri, meregangkan kekuatannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi Sutra Dongsuan belum sampai ke level Duke, jadi efeknya tidak terlalu bagus. Itu hanya menghemat sedikit kekuatan Hansen. Apakah Tuan White menyadari bahwa aku menggunakan Sutra Dongsuan? Itukah alasan dia menceritakan tentang seni Geno ini? Apa yang dia rencanakan? Hansen berpikir cepat, tetapi dia tidak memiliki cukup informasi untuk menebak apa yang sedang dimainkan oleh Tuan White. Tampaknya Tuan White tahu bahwa Hansen dapat menggunakan Sutra Dongsuan. Menjelaskan seni Geno sesederhana yang dia katakan bahwa pikiran pria itu cukup menakutkan. Itu membuat Hansen waspada. Jika kamu tidak keberatan aku mengulanginya sendiri, aku akan melafalkan seni Geno lagi. Tuan White tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan pembicaraan tentang seni Geno. Akan lebih baik jika dia berhenti berbicara di sana, karena semakin banyak dia berbicara, semakin membingungkan Krime. Penjelasan rinci Tuan White tentang seni Geno lebih sulit dipahami daripada seni Geno itu sendiri. Dia mulai berbicara tentang alam semesta Geno itu sendiri, yang belum pernah didengar oleh Krime sebelumnya. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk mendengarkan, dan dia bisa mengerti sedikit. Dia berpura-pura tidak bisa melakukannya, dan dia berpura-pura bingung. Tuan White, aku khawatir penjelasannya tidak membantu. Aku semakin bingung. Hansen mempersembahkan Tuan White dengan senyum masam. Tuan White sangat pintar, karena kamu hanya seorang duke, ya, kamu diharapkan tidak dapat memahami sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dan jangan khawatir, aku juga tidak mengerti. Ini bukan tentang kamu, oke, kata Krime. Tuan White menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hal-hal yang telah aku pelajari sedikit berbeda dari seni Geno kamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti, tetapi cobalah untuk belajar sebanyak yang kamu bisa, karena aku hanya dapat menjelaskannya di sini seperti ini. Petik 2. Terima kasih atas kesediaan kamu untuk mengajari aku. Aku hanya khawatir aku tidak akan pernah bisa mempelajari seni Geno seperti itu, kata Hansen. Tapi dia diam-diam menggunakan seni Geno yang baru saja diajarkan Tuan White padanya. Dia mencobanya, dan berhasil dengan baik. Ketika Hansen tidak memanggil Dongsuan armornya, efek menyerap kekuatan eksternal sepertinya meningkat. Dan ini adalah pertama kalinya Hansen menggunakan kemampuan tersebut. Jika kemampuannya sudah berguna, maka itu pasti akan menjadi manfaat yang semakin besar baginya saat kemahirannya meningkat. Hansen masih tidak tahu mengapa Tuan White memberinya seni Geno, tapi dia baik-baik saja dengan mempelajari sesuatu yang baru. Hansen mempraktikkannya, dan tekanan untuk mempertahankan Four Symbols Cell berkurang. Hari itu berlalu dengan sangat cepat. Setelah 24 jam pertama, klon xenogenik dewa lainnya bergeser sedikit ke arah Hansen dan yang lainnya menyukai monster yang sangat lapar itu. Monster menatap mereka sepanjang hari, dan mata binatang buas itu berbeda dari sebelumnya. Ada pancaran segar dan mematikan di mata mereka. Makhluk-makhluk menakutkan itu memandangi mereka, seolah-olah memutuskan rasa daging mana yang akan disantap terlebih dahulu. Binatang buas membuat Hansen dan yang lainnya gugup. Namun meski begitu, terlepas dari semua perhatian yang diarahkan ke mereka, tidak ada satupun dari xenogenik yang bersiap untuk menyerang. Mereka hanya menatap kelompok Hansen seperti permata. Mengakui keamanan mereka yang jelas, Hansen dan yang lainnya merasa lega. Untunglah patung kucing giok tidak berbohong kepada mereka. Klon dewa benar-benar menahan diri, seperti yang dikatakan patung kucing. Hansen dan yang lainnya tidak berani bergerak. Mereka terus menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga Bai Sema terus berjalan. Mereka menyegel klon xenogenik yang didewakan, berharap mereka bisa menahan makhluk itu di sana selama 10 hari. Tapi seiring berjalannya waktu, perjuangan klon xenogenik itu menjadi semakin buruk. Setelah meronta-ronta untuk sementara waktu, Hansen mulai merasa tegang. 5 hari kemudian, bahkan Blood Kirin setengah dewa mulai kelelahan. Karena setiap bagian dari Four Symbols Cell terhubung, Hansen tidak harus menggunakan kekuatan penuhnya secara terus-menerus. Itu berarti bahwa yang lain harus menambah berat badannya, untuk menjaga agar xenogenik yang didewakan ditekan. Jadi, Blood Kirin dan Tuan White menggunakan lebih banyak kekuatan daripada Hansen. Keringat mulai menetes di dahi Krime. Itu juga semakin sulit baginya. Segalanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Tapi menurut perkiraan Hansen, jika mereka terus menggunakan kekuatan dengan kecepatan yang sama, mereka akan bertahan selama 10 hari percobaan. Anak-anak kecil, kamu tampaknya bekerja sangat keras.
Aku harus mengatakan, kamu tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Tiba-tiba, patung kucing giok mulai berbicara lagi. Ia berbicara dengan malas, seolah-olah baru saja bangun dari tidur nyenyak. Hansen dan yang lainnya memusatkan semua kekuatan mereka untuk mempertahankan Force Symbol Cell. Mereka tidak dapat menyisihkan waktu atau tenaga untuk repot-repot melihat ke arah patung kucing giok. Suara patung kucing giok terdengar dari belakang mereka lagi. Kalian melakukannya dengan baik, tapi bukankah menurutmu ini cara yang membosankan untuk lulus ujian? Kamu tidak akan curang, kan? Jantung Hansen melonjak. Jika patung kucing giok membiarkan sisa-sisa xenogenik menyerang mereka, mereka akan mati. Patung kucing giok itu tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak bisa mengubah aturan yang ditetapkan pemimpin sekret. Aku hanya ingin memberi kamu kejutan kecil. Petik 2. Aku benci kejutan, kata Hansen dengan senyum kaku dan liar. Tapi ini benar-benar kejutan. Ini mungkin benar-benar terbukti bermanfaat bagi kalian. Tentu saja, kamu harus memiliki apa yang diperlukan untuk menerima kejutan itu. Patung kucing giok itu tampak seperti sedang tersenyum, padahal sebenarnya tidak. Setelah suara patung kucing menghilang, Hansen mendengar suara yang datang dari tanah. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang menyeret rantai logam. Hansen memindai di sekitar mereka dengan dongsuan auranya, dan kemudian dia menyadari ketika semua klon dewa mulai menjauh dari mereka. Sesuatu yang baru mendekati kelompok Hansen. Itu adalah kerangka, atau setidaknya, itu tampak seperti kerangka. Daging makhluk itu telah mengering menjadi kulit yang layu. Rambutnya yang panjang seperti gumpalan jerami. Makhluk itu tidak mati. Anggota tubuhnya diikat oleh borgol logam, dan dia berjalan sangat lambat. Dengan setiap langkah yang diambil pria itu, rantai terpotong di tanah di belakangnya. Pria yang dirantai itu mendekati mereka dengan kepala menunduk. Ketika dia semakin dekat, Hansen dapat melihat bahwa ada dua lubang gelap di mana matanya seharusnya berada. Darah gelap menangis dari lubang itu, dan matanya hilang. Hansen dan yang lainnya tampak muram. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melemparkan Force Symbol Cell. Jika pria menyeramkan itu menyerang mereka, mereka tidak akan bisa memblokir serangan tanpa melepaskan Force Symbol Cell. Dan itu sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran mereka. Tahanan itu berada dalam jarak 10 meter dari mereka, rantai terserak di tanah dengan setiap langkahnya. Dia mengangkat kepalanya sehingga dua lubang berdarah itu bisa mengintip ke arah Hansen dan yang lainnya. Kedua lubang itu membuat mereka bersemangat. Dia berhenti sejenak, tapi kemudian, napi itu mulai bergerak lagi. Langkahnya yang lambat membawanya menuju Hansen. Apa-apaan ini? Hansen berpikir dengan panik. Ada 4 dari mereka, tetapi narapidana telah memutuskan untuk mencari Hansen. Itu semakin dekat, dan setelah 1 menit, ia berdiri tepat di belakangnya. Bab 2292 Tahanan di belakang. Tahanan mendekati Hansen. Meskipun dia berjalan lambat, dia sudah sangat dekat dengan mereka. Sedetik kemudian, dia tepat di belakang Hansen. Saat tahanan berjalan, borgolnya berdenting dan berdenting. Ketika dia berhenti di belakang Hansen, dia benar-benar terdiam. Hansen bahkan tidak bisa mendengar narapidana bernafas atau jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah dia tidak ada lagi. Hansen menggunakan dongsuan aura untuk memindai narapidana, tapi dia terkejut karena dia tidak bisa lagi mendeteksi keberadaan napi. Merinding berkobar di seluruh tubuh Hansen. Tahanan itu berdiri tepat di belakangnya, tetapi dia tidak bisa merasakan pria aneh yang dirantai itu. Ketidakmampuannya untuk mendeteksi makhluk itu sangat meresahkan Hansen. Dia ingin melarikan diri secepat yang dia bisa. Tapi dia saat ini sedang merapal mantra burung merah, jika dia meninggalkan posisinya, maka Force Symbol Cell akan rusak. Jika salah satu dari 4 orang itu mencoba lari, mereka semua akan mati. Sarang burung itu masih ada di kepala Hansen. Dia memaksa dirinya untuk tidak berbalik, dan dia berpikir, jadi bagaimana jika kamu ada di belakangku? Kamu tidak bisa menghancurkan sarang burung ini. Aku tidak perlu takut. Petik 2. Hansen berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Dia tidak berani berbalik dan melihat ke belakang. Dia terus melemparkan kekuatannya melalui mantra burung merah untuk menjaga agar xenogenik yang terperangkap ditekan. Tetapi ketika Hansen melihat Tuan White dan yang lainnya, dia terkejut. Wajah Tuan White tampak aneh, tetapi Hansen tidak dapat membaca ekspresi pria itu dengan akurat. Namun, ekspresi Krimmel lebih mudah ditafsirkan. Dia sangat terkejut. Dia menatap ke belakang Hansen dengan mata lebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tanggapan Blood Kirin bahkan lebih dramatis. Itu menggeram ke arah Hansen, seolah-olah dalam peringatan mendesak. Apa yang dia lakukan di belakangku? Hati Hansen terasa dingin. Dia masih tidak bisa mendeteksi keberadaan di belakangnya. Seolah-olah pria yang dirantai itu sebenarnya bukanlah makhluk, tetapi hantu kematian itu sendiri. Tuan White menelan ludah. Dia tampak pucat, tapi tetap saja, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya membuat Hansen semakin khawatir. Hansen tidak bisa lagi menahannya, jadi dia menggerakkan kepalanya untuk melihat. Dia tidak bisa menoleh terlalu jauh,
karena jika dia menggerakkan tangan atau tubuhnya, dia bisa mengganggu casting. Setelah memutar kepalanya ke kiri, dia tidak melihat apa-apa. Lalu, dia melihat ke kanan. Dan tetap saja, dia tidak bisa melihat apapun. Hansen berharap dia bisa memutar tubuhnya sehingga dia bisa melihat dengan baik apa yang dilakukan narapidana itu. Tapi dia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hansen tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ekspresi ngeri orang lain. Penglihatan mereka berlama-lama di ruang di belakang Hansen, yang membuat hatinya gemetar ketakutan. Cek kamu. Aku memiliki sarang burung untuk melindungi aku, dan aku tidak perlu takut apapun. Hansen mengertakkan gigi dan tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, Hansen merasakan hawa dingin di lehernya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghembuskan nafas dingin ke lehernya. Kulit Hansen meremang saat punggungnya menjadi sakit dan kakinya menjadi lembut. Hansen telah melihat banyak hal menakutkan dalam hidupnya, jadi dia tidak mudah ketakutan. Tapi tidak bisa melihat tahanan itu sangat mengganggu. Dia merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya. Jangan bergerak, Tuan White memanggil Hansen. Apa yang dia lakukan di belakangku? Hansen bertanya, suaranya tegang. Sayang Blood Darah tidak bisa berbicara. Jika dia bisa berbicara, Hansen akan menanyakannya. Prime tidak cukup bisa dipercaya untuk Hansen repot-repot bertanya padanya. Ini, sulit untuk dijelaskan. Tuan White mengerutkan kening, dan dia tampak buruk. Sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat keraguan Tuan White membuat Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Jika Hansen dalam bahaya, Prime dan Tuan White mungkin tidak ingin memberitahunya, karena mereka tidak ingin mengambil risiko Hansen bergerak dan memecahkan Four Symbols Cell. Namun, Hansen tidak berpikir bahwa itulah alasan perilaku mereka. Jika Hansen diserang dan terluka, maka Four Symbols Cell akan hancur. Mereka tidak akan tinggal diam dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Jika sebenarnya tidak ada bahaya, lalu kenapa mereka tidak bisa memberitahuku apa yang salah? Hansen bertanya-tanya. Upaya Hansen untuk mencari tahu apa yang terjadi tidak membawanya kemana-mana, tapi punggungnya terasa lebih dingin dan lebih dingin. Kekhawatirannya semakin dalam. Tuan White dan Prime masih menatap ruang di belakangnya. Blood Kirin terus menggeram pada Hansen, seolah ingin mengatakan sesuatu padanya. Hansen tidak bisa lagi menahan godaan. Dia memanggil Bauer dan memintanya untuk melihat tahanan di belakangnya. Bauer muncul di bahu Hansen. Hansen berbicara kepadanya, Bauer, bantu ayahmu melihat apa yang dilakukan makhluk ini di belakangnya. Bauer mengangguk. Dia membungkuk di atas bahunya dan melihat ke belakang. Dia tersentak kaget dan berkata, Ayah, di belakangmu. Apa yang ada di belakangku? Hansen dengan cepat bertanya. Ada seorang pria menggambar di punggungmu, kata Bauer, setelah berpikir. Gambar. Pikiran Hansen menjadi kosong selama 1 menit. Dia bingung, jadi dia berpikir, tahanan itu menggambar sesuatu di punggung aku. Apakah dia seorang seniman? Apakah dia suka menggambar pada manusia? Apakah tubuh aku terlalu bagus, dan dia mau tidak mau menggunakan sosok aku yang bagus untuk kanvas? Tidak mungkin. Jika dia suka menggambar pada tubuh, maka dia seharusnya pergi dan menemukan seorang gadis cantik untuk dilukis. Mengapa repot-repot menggambar aku? Petik 2. Bauer, apa yang dia gambar? Hansen dengan cepat bertanya. Sesuatu harus terjadi di sini. Bauer mencondongkan tubuh lebih jauh ke bahu Hansen, mengintip ke punggung Hansen, tapi dia tidak berbicara. Bauer, apa yang dia gambar? Hansen mencicit. Dia tidak takut, katanya pada dirinya sendiri. Dia hanya tidak menyukainya. Bauer ragu-ragu, tapi akhirnya dia berkata, ini sepertinya makhluk itu menggambar seseorang. Ya, seorang wanita. Seorang wanita. Wanita macam apa? Hansen membeku. Seorang tahanan kerangka muncul entah dari mana, menyelinap ke punggungnya, dan mulai menggambar seorang wanita padanya. Ini terlalu menyeramkan, dan itu membuat Hansen merasa gatal dan tidak nyaman. Bauer tampaknya tidak tahu bagaimana dia menjelaskan apa yang dilihatnya. Dengan ragu-ragu, dia berkata, wanita yang jelek dan buruk. Hansen merasakan denyut nadinya berdebar kencang di pelipisnya. Seorang tahanan jelek sekarang menggambar seorang wanita jelek di punggungnya. Apa yang terjadi? Mulut Hansen terbuka lebar. Dia mencoba mengajukan pertanyaan lain, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia tanyakan. Bauer mengamati punggungnya lagi, dan kemudian dia berkata, Ayah, dia tidak bisa menggambar lagi. Mengapa? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bauer menanggapi dengan cepat kali ini. Darah perempuan yang keluar dari tangannya mengering, dan tidak ada lagi cat yang tersisa. Apa? Dia menggunakan darah wanita untuk diambil di punggungku. Hansen merasa kepalanya akan meledak. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan di belakangnya. Bab 2293 lulus tes. Ayah, wanita itu tidak punya darah lagi. Ayah, dia memecahkan otak wanita itu. Bao terus melaporkan apa yang terjadi. Bauer, berhenti melihat. Hansen memanggil Bauer kembali ke pelukannya.
Dia tidak ingin dia melihat adegan berdarah seperti itu. Bauer sebenarnya sudah cukup tua saat ini, tapi di mata Hansen, dia akan menjadi gadis kecil selamanya. Bauer melompat dari bahu Hansen untuk duduk di dadanya. Dia melihat dengan rasa ingin tahu pada Four Symbol Cell dan Xenogenik terperangkap yang masih berjuang di dalam. Hansen masih tidak bisa merasakan apapun di belakangnya, tetapi setelah mendengar apa yang Bauer katakan, dia merasa mual karena khawatir. Bayangan tentang apa yang dia gambarkan terus berulang di benaknya, dan tidak ada yang dia coba pikirkan yang bisa menghapusnya. Jadecet, apa yang kamu lakukan? Hansen akhirnya berteriak pada patung Jadecet. Jadecet itu sepertinya sudah tidur lagi, dan itu tidak menunjukkan reaksi terhadap panggilan Hansen. Setelah beberapa saat, rantai narapidana mulai bergetar lagi. Saat meninggalkan ruang di belakang punggung Hansen, itu perlahan memasuki bidang penglihatannya. Tahanan itu pergi dengan cara yang hampir sama seperti saat dia tiba, perlahan dan tampak berpikiran kosong. Namun, ada satu perbedaan kecil. Dia menyeret mayat seorang wanita di belakangnya. Lebih tepatnya, itu bukanlah tubuh seorang wanita. Itu adalah tubuh makhluk perempuan. Hansen tidak dapat melihat seperti apa raut wajah makhluk betina itu, karena kepala makhluk itu telah berlubang besar. Ada rongga menganga di tempat wajah tadi. Bagian atas tubuhnya berbentuk manusia, dan tubuh bagian bawahnya seperti ular. Dia tampak seperti salah satu dari Gana, tetapi tidak seperti Gana, ada tanduk spiral di kepalanya. Warnanya perak dan panjangnya sekitar 1 kaki, dan itu mengingatkan pada tanduk unicorn. Sisik ular di bagian bawah tubuhnya juga berwarna perak. Mereka sangat cerah sehingga membuat wujudnya tampak sedikit transparan. Lubang telah robek di kepala dan dadanya, tapi tidak ada darah yang keluar. Seperti yang Bauer katakan sebelumnya, darah wanita itu telah mengering. Apa arti kehadiran orang aneh di sini? Mengapa dia menggambar seorang wanita di punggungku? Hansen bertanya-tanya, agak terguncang. Tapi Hansen tampaknya tidak terluka atau cacat. Tubuhnya baik-baik saja, Galactic Lobster Armor-nya baik-baik saja, dan sepertinya tahanan yang menyeramkan itu pergi sekarang setelah dia menggambar fotonya. Meski seluruh pengalaman itu agak mengganggu, makhluk itu sebenarnya tidak menyakitinya. Jadi, Hansen tahu dia harus berhenti memikirkannya. Bauer, bisakah kamu menggunakan air untuk mencuci baju besi ayah kamu? Bilas kekacauan yang dia buat, kata Hansen kepada Bauer. Meskipun catnya tidak berbahaya, dia tetap tidak senang jika terkena cat itu. Bauer melompat dari dada Hansen dan berjalan di belakangnya untuk melakukan apa yang dia minta. Kemudian suara terkejutnya berkata, dia hilang. Apa yang hilang? Jantung Hansen melompat ke tenggorokannya. Gambar yang dia buat sekarang hilang, kata Bauer. Bagaimana itu bisa hilang? Hansen sangat bingung tentang ini, jadi dia melanjutkan dengan bertanya, apakah fotonya baru saja tercoreng? Bauer menggelengkan kepalanya. Ayah, tidak ada apa-apa di punggungmu. Itu sangat bersih, dan bahkan tidak ada noda darah yang mirip. Gambar wanita jelek itu hilang. Petik 2. Hansen tidak tahu apa yang membuat ini, jadi dia bertanya pada Tuan White, Tuan White, apa yang terjadi? Tuan White menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mengerti semua ini. Kami tidak dapat melihat punggung kamu, dan kami hanya dapat melihat bahwa dia menggambar sesuatu pada kamu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia gambar. Petik 2. Hansen tidak suka tidak tahu, tapi hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Dia memeriksa tubuhnya dan memperhatikan bagaimana sepertinya tidak ada yang terjadi, jadi untuk saat ini, dia menyimpan semua pemikiran tentang itu. Tidak ada yang aneh terjadi setelah itu. 4 dari mereka terus mengirimkan kekuatan ke Four Symbol Cell. Itu mempertahankan pegangan kuat pada klon Xenogenik yang dijerat. Hari-hari berlalu, dan setelah apa yang terasa seperti selamanya, mereka mencapai tenggat waktu 10 hari. Meskipun mereka berempat kelelahan saat ini, mereka setidaknya berhasil bertahan hidup selama 10 hari. Ketika Xenogenik kembali ke sarang istana mereka dan pintu istana mereka ditutup, mereka berempat hampir roboh. Jadecet Giok tersenyum dan mulai berbicara lagi. Selamat, kamu telah lulus ujian pemimpin sekret. Sekarang kamu bisa menerima relik yang ditinggalkan oleh pemimpin sekret. Petik 2. Di mana harta karun itu? Hansen bertanya, memaksa dirinya untuk mengabaikan kelelahannya. Di sini, kata patung Jadecet. Pilar giok di bawah kakinya kemudian tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kotak giok kecil. Tidak mungkin menebak apa yang mungkin ada di dalamnya. Hansen mulai maju untuk mengambil kotak itu, tapi kemudian, jantungnya melonjak. Dia melihat Krime memegang pedang yang patah, menebas ke arah Hansen. Blood Kirin marah karena ini, jadi dia meraung dan melompat menuju Krime. Tapi kegelapan Krime menutupi segalanya, dan mata Hansen tidak bisa menembusnya. Namun, Hansen tidak menggerakkan matanya. Sarang burung itu masih ada di kepalanya, dan dia melompat ke tempat kotak itu berada sebelum semuanya menjadi hitam. Di area of effect Krime, ketujuh indera Hansen diblokir. Tetapi karena dia memiliki perlindungan sarang burung, dia tidak khawatir tentang serangan apapun yang mungkin dilancarkan Krime.
Tapi detik berikutnya, wajah Hansen berubah. Kekuatan aneh turun untuk menyerang sarang burung itu. Kekuatan mengunci sarang burung itu dan menariknya dari kepala Hansen. Kemudian, dia dan Bauer diikat dengan sesuatu seperti tali. Tali itu menarik mereka dengan kasar ke samping. Kegelapan memudar. Hansen memperhatikan bahwa dia dan Bauer sekarang diikat oleh lingkaran demi lingkaran tali putih. Di samping mereka, ada jaring dengan sarang burung Hansen di dalamnya. Jaring pasti sangat istimewa jika mampu mengikat sarang burung yang didewakan. Krime memegang jaring di satu tangan dan kotak giok di tangan lainnya. Terima kasih telah membantuku mendapatkan harta pemimpin sekret, kata Krime dengan dingin kepada Hansen, memegang kotak itu dengan santai di bawah satu tangan. Kamu siapa? Tuan White mengerutkan kening pada Krime. Krime tersenyum dan berkata, Tuan White, aku pengawal setia, Krime-mu. Kamu terlihat seperti Krime, tapi Krime hanyalah penjaga kelas raja. Kamu pasti bukan dia. Krime tidak akan menguasai jaring langit Pangeran Votin, kata Tuan White datar, cemberutnya semakin dalam. Krime menyelipkan kotak itu ke dalam saku dadanya. Kemudian, dia mengangkat pisaunya yang rusak dan berbicara dengan Tuan White. Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku setengah dewa, aku tetap menjaga kamu. Tapi selain kamu, aku juga punya kewajiban untuk Pangeran Votin. Pangeran Votin menginginkan barang ini, jadi aku harus membawa ini kembali. Petik 2. Tuan White, kita berdua bekerja untuk Pangeran Votin. Kamu telah banyak membantu aku, dan aku akan memberitahu Pangeran Votin tentang keterlibatan kamu. Tapi ini bukan di mana ini harus dibicarakan. Kita harus menyingkirkan dia dulu, kata Krime. Kemudian pisaunya yang patah datang mengayun ke arah Hansen. Bab 2294 mendapatkan harta karun. Krime mengayunkan senjatanya, dan rantai substansi di pisaunya menjadi Raja Ular Hitam yang tampak seolah-olah bisa menelan langit. Ini tiba-tiba menyerang Hansen. Tubuh Hansen melonjak dengan kekuatan, tetapi tali putih mengencang di sekelilingnya. Rantai zat misterius itu menjeratnya, dan itu menyulitkan Hansen untuk mengumpulkan kemiripan pertahanan. Pisau itu akan mengirisnya menjadi pita. Hansen mengertakkan gigi. Dia sedang bersiap untuk mengaktifkan mode roh dewa supernya ketika cahaya pisau yang menderu-deru rusak. Hansen kaget. Dia melihat kejahatan. Sebuah tangan yang terlihat seperti giok telah melingkari pergelangan tangan Krime. Jari-jarinya sangat panjang dan cantik. Tuan White. Hansen tidak percaya apa yang dilihat matanya sendiri. Tuan White berdiri di belakang Krime, menarik tangannya kembali ke dada Krime. Tapi tangan Tuan White tampak bersih sempurna, tanpa setitik darah pun yang mengotori itu. Pisau Krime yang patah jatuh ke tanah. Dia melihat lubang berdarah di dadanya dan kemudian menatap Tuan White dengan tidak percaya. Dia berkata, kekuatan kamu dikatakan tidak berguna dalam pertarungan. Bagaimana kamu bisa menghancurkan tubuh singa hitam aku? Hidup ini penuh kejutan. Kamu seharusnya sudah terbiasa dengan itu sekarang. Cangkang putih yang indah muncul di tangan Tuan White. Dia membukanya dan mengulurkannya ke arah Krime. Kejahatan yang terluka tersedot ke dalam cangkang. Saat cangkangnya tertutup, Tuan White mengantonginya. Dia meraih Skynet dan kotak kecil itu. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi sebenarnya tidak. Dan kepada Hansen, dia berkata, Hansen, sepertinya kamu benar-benar kalah. Hansen masih terikat oleh Skynet. Dia memberi Tuan White senyum masam. Kamu menang. Jadi, apa yang akan kamu lakukan denganku? Petik 2. Membunuhmu? Tentu saja. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkan musuh menakutkan sepertimu terus hidup dan tumbuh di dunia ini? Tuan White memandang Hansen tanpa emosi. Tuan White, kamu melebih-lebihkan aku. Aku hanyalah seorang prajurit tanpa nama. Hansen tidak bergerak. Dia memanggil semua kekuatannya sambil terus menatap Tuan White. Dia akan mengambil resiko. Tuan White menoleh ke patung kucing saat dia memegang Skynet, mengabaikan Hansen dan Bauer. Kucing 9 kehidupan, bisakah kita pergi sekarang? Hansen kaget. Tuan White tahu bahwa patung jade Chet itu adalah kucing 9 kehidupan. Patung kucing 9 kehidupan menatap Tuan White. Itu tetap tidak bergerak saat berkata dengan dingin, jika kalian lulus ujian, jadi terserah kamu apakah kamu datang atau pergi. Tidak perlu meminta izin aku. Petik 2. Baca lebih banyak bab di vipnovel.com. Selamat tinggal. Tuan White menarik Skynet dan menyeret Hansen dan Bauer keluar dari kota suci. Kali ini, kekuatan kota tidak mencegah mereka pergi. Tuan White menarik Hansen dan Bauer keluar kota dengan mudah dan kembali ke daerah perairan gelap itu. Tangan lain Tuan White bersinar dengan cahaya suci saat memegang kotak batu giok. Cahaya itu mampu menahan kegelapan, dengan jarak sekitar 3 meter dari mereka. Dia akhirnya menarik Bauer dan Hansen dengan aman keluar dari parit. Hansen mengira Tuan White akan membunuh mereka di kota suci, tetapi dia tidak melakukannya. Dan setelah dia meninggalkan tempat itu, dia tidak mencoba kabur dengan cepat. Dia membawa Hansen dan Bauer ke paus putih besar, sebagai gantinya. Pertarungan Ratu Rubah dan Yisha sepertinya telah berakhir, karena tidak ada lagi gerakan di laut.
Tidak jelas siapa di antara keduanya yang mungkin menang. Tidak ada tanda-tanda keduanya. Tuan White membawa Hansen dan Bauer ke dalam paus putih besar. Dia tersenyum dan menatap Hansen. Sekarang aku bisa membunuhmu tanpa khawatir. Apakah kamu sudah memikirkan ide melarikan diri? Petik 2. Kenapa kamu tidak membunuhku di kota suci? Hansen bertanya dengan bingung. Menurutmu kota itu menyembunyikan harta karun yang sebenarnya? Tuan White bertanya dengan nada geli. Tidak, Hansen bertanya. Bisa saja, tapi hanya jika pemimpin sekret menjadi gila. Akan sangat gila jika menghabiskan begitu banyak tenaga dan usaha untuk membangun tempat untuk menyembunyikan hartanya sendiri. Tuan White tersenyum. Tempat ini pasti memiliki rahasia yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Selain itu, gambar di punggungmu terlihat sangat spesial. Petik 2. Aku pikir gambar itu hilang. Hansen terkejut. Tuan White tertawa dan berkata, kamu terlalu naif. Hanya karena ada sesuatu yang lenyap, bukan berarti hilang. Aku tidak mengenali orang yang menggambarmu, tapi aku tahu dia menggambar makhluk yang dikenal sebagai wanita naga darah kuno. Ini adalah mutan, xenogeneik yang didewakan. Darahnya adalah gen xenogenik mutannya. Aku tidak berpikir darah sekuat itu bisa hilang begitu saja. Petik 2. Hansen mendengar ini dan terkejut. Dia tidak pernah mengira makhluk itu mungkin makhluk dewa mutan. Mengapa? Mengapa dia menarikku? Hansen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Mungkin sejak awal, kaulah yang terpilih. Ekspresi Tuan White mengeras. Tapi itu tidak masalah lagi. Aku akan membunuhmu, jadi semuanya akan berakhir. Petik 2. Setelah itu, Tuan White terlihat marah. Dia menarik Skynet, dan Hansen serta Bauer ditarik di depannya. Tangannya mengulurkan tangan untuk meraih Hansen. Hansen ingat bagaimana tubuh Krime mudah dilubangi oleh tangan Tuan White. Dia terkejut, dan dia akan mengaktifkan tubuh Dewa Supernya. Tetapi ketika Tuan White melambaikan tangannya, Skynet cukup kendor untuk melepaskan sarang burung itu. Sarang burung itu dikembalikan ke Hansen. Tuan White, ini, Hansen menangkap sarang burung itu, dan dia memandang Tuan White dengan bingung. Tuan White menyingkirkan Skynet, dan dia melemparkan kotak giok itu ke arah Hansen. Hansen menangkap kotak giok kecil itu, kebingungannya berkembang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan White tersenyum pada Hansen. Otot dan tulangnya mulai bergeser dan menggeliat, begitu juga wajahnya. Tidak lama kemudian, Tuan White menjadi orang lain. Kehadirannya sangat berubah. Tuan White sekarang terlihat lebih muda. Dia tampak tidak lebih dari 20 tahun, tetapi tubuhnya membawa semacam kehadiran khusus. Itu memberi Hansen perasaan bahwa pria ini telah melihat dan hidup melalui segalanya. Dia seperti orang yang mengawasi pertandingan catur. Mulut Hansen terbuka lebar. Kamu, bagaimana kabarmu? Hansen berteriak, menunjuk padanya. Kenapa bukan aku? Tuan White memandang Hansen dengan penuh minat. Bukankah kamu di tempat suci? Bagaimana kamu bisa keluar? Hansen hanya mengucapkan setengah dari apa yang ia inginkan. Dia kemudian tiba-tiba memikirkan Blood Legion dan Shuro, yang keduanya memiliki cara untuk pergi. Sekarang tidak terlalu aneh bahwa orang ini dapat meninggalkan cagar alam. Ceritanya panjang. Untuk meringkas, aku pikir aku akan bisa memecahkan kekosongan dan menjadi dewa di dunia ini. Tapi siapa yang tahu kalau ini adalah tempat yang akan aku datangi? Itu cukup mengecewakan, semuanya. Tuan White mengangkat bahu, tampak menyesal. Kamu, aku tidak percaya, Hansen bergumam, masih membeku. Hansen mengenal pria ini. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tapi Hansen mengingatnya. Itu karena pria ini adalah pewaris asli dari Xuanmen. Tapi Hansen hanya mempelajari Dongsuan Sutra dari Dongsuan Zi. Itu dihitung untuk setengah dari siswa Xuanmen. Bab 2295 Sekre Hansen Raja Ekstrim memandang pria itu, yang mirip dengan usianya. Dia terbatuk dengan canggung dan ragu-ragu bertanya, jadi, aku harus memanggilmu apa? Di masa lalu, Hansen telah menerima keterampilan Xuanmen rahasia dari pria itu. Tetapi pria itu berkata bahwa dia tidak akan menerima siswa manapun. Dan Hansen juga bisa mendapatkan warisan Dongsuan Zi. Dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang lebih penting. Pria itu tertawa dan berkata, nama hanyalah simbol. Ketika seseorang berlatih sebanyak yang aku miliki, mereka sudah melepaskan gelar seperti itu. Kamu harus terus memanggil aku Mr. White, untuk memastikan bahwa identitas aku di dalam Extreme King tidak terungkap. Petik 2. Kamu akan kembali ke Raja Ekstrim? Hansen bertanya dengan heran. Pak White tersenyum dan berkata, Raja Ekstrim bukanlah lubang menakutkan bagi binatang buas. Ada banyak sumber daya yang bisa diperoleh. Agar adil, ini adalah tempat yang bagus untuk melanjutkan praktik seseorang. Mengapa aku tidak kembali? Petik 2. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan apa yang terjadi di sini? Hansen bertanya, mengangkat kotak kecil itu. Kejahatan sudah mati, dan Tuan White telah memberikan kotak itu kepada Hansen. Hansen takut jika dia kembali, dia tidak akan dapat melapor ke Pangeran 14.
Semuanya akan beres sendiri, jika diberi waktu. Gunakan hatimu, pikirkan, dengar, dan lihat. Pegang semua yang kamu bisa di dunia ini. Ada solusi untuk setiap celaka. Setelah itu, Mr. White memberi Hansen sebuah kartu. Inilah yang aku pikirkan selama bertahun-tahun. Kamu bisa melihat, tapi ingat, jangan menaruh kepercayaan kamu terlalu dalam pada apapun. Kamu masih perlu membentuk opini kamu sendiri tentang berbagai hal dalam hidup ini. Sebagian dari Swanman yang asli mengharuskan seseorang untuk berlatih dengan keyakinan di dalam hati mereka sendiri. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Warisan Swanman aku mungkin telah berakhir pada hari ini. Kamu dihitung sebagai setengah dari anggota Swanman. Aku berharap di masa depan, kamu akan menemukan cara untuk melanjutkan ajaran Swanman dan meneruskan teknik aku. Kamu tidak perlu meminta siapapun untuk bergabung dengan Swanman secara resmi, tetapi Swanman akan cukup beruntung hanya memiliki 1 atau 2 orang di luar sana yang benar-benar mengabdikan diri untuk belajar. Petik 2. Hansen tidak menolak permohonan tersebut. Dia dengan senang hati menerima kartu yang dia berikan. Dia tahu Tuan White tidak terlalu tertarik secara pribadi dalam semua ini, jika tidak, dia tidak akan memberikan keahlian rahasia Hansen Suantian sebelumnya. Ada banyak agama dan partai yang bekerja di dunia, tetapi kebanyakan agama hanya mengajarkan seseorang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Hanya Swanman yang mengajari seseorang bagaimana menjelajahi dan menemukan pemahaman mereka sendiri tentang dunia, hubungan mereka sendiri di dalam cara kerja alam semesta. Jadi, akan sangat sulit bagi Swanman untuk menjadi terkenal. Itu tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga tidak dapat bersaing pada gelombang yang sama seperti ajaran dan agama lain. Itu karena ajaran ini membingungkan orang. Kebanyakan orang ingin dihibur. Mereka menginginkan sesuatu untuk membimbing mereka melalui kesulitan hidup. Tapi Swanman harus memikirkan semuanya sendiri. Kamu harus bertanggung jawab atas nasib kamu sendiri dan menjelajahi yang tidak diketahui. Masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan variabel. Itu sulit. Orang yang tidak memiliki kecerdasan atau daya tahan yang dibutuhkan tidak akan pernah bisa melewatinya. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa Swanman dilupakan. Jalan Swanman bukanlah jalan yang akan dipilih dengan sukarela. Setelah Mr. White berbicara, dia melihat ke kotak kecil di tangan Hansen. Dia berkata, jika asumsiku tentang kotak itu benar, maka kotak itu sebenarnya tidak berisi harta pemimpin suci. Itu hanya ikan haring merah. Harta karun yang sebenarnya masih berada di suatu tempat di kota suci. Tetapi kekuatan gabungan kita masih belum cukup untuk menjelajahi semua rahasia kota itu. Saat kita berdua menjadi dewa, kita bisa kembali dan melanjutkan penjelajahan kota. Petik 2. Tuan White, gambar apa di punggung aku? Hansen masih merasa gugup saat memikirkan lukisan itu. Itu terlalu aneh. Tuan White berpikir sejenak, lalu berkata, darah wanita naga darah kuno digunakan sebagai tinta. Sebuah gambar digambar di punggung kamu. Aku tidak bisa melihat gambarnya, jadi aku tidak bisa membuat pernyataan yang jelas. Tapi jangan khawatir, karena aku telah membuat beberapa perhitungan masa depan atas nama kamu. Setelah insiden mengerikan, masih ada beberapa keberuntungan yang bisa didapat. Apapun gambar itu bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com, keberuntungan besar setelah sesuatu yang buruk. Itu berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Hansen kaget. Pak White tertawa dan berkata, kamu berada dalam perjalanan yang sulit. Alangkah baiknya jika kamu tidak memberitahu aku hal-hal ini secara terus terang. Hansen tersenyum masam. Tuan White berkata dengan tenang, saat kamu mengikuti Yixia kembali ke Narrow Moon, kamu harus bersiap. Aku percaya bahwa Raja Ekstrim pada akhirnya akan memanggil kamu ke kerajaan penguasa mereka. Petik 2. Hansen penasaran, jadi dia harus bertanya, Tuan White, bagaimana kamu akhirnya menjadi bagian dari Raja Ekstrim? Tuan White berkata pelan, aku menyamar sebagai bibrida dari Raja Ekstrim sehingga aku bisa tinggal di antara mereka. Aku tertarik pada sumber daya mereka, tetapi aku juga belajar sesuatu yang sangat menarik di sana. Aku tinggal sehingga aku bisa mencari tahu lebih banyak tentang itu. Petik 2. Apa itu? Hansen bertanya lagi. Kita manusia memiliki gen denyut darah Raja Ekstrim. Meskipun hanya sebagian kecil dari barang-barang itu memang ada. Dan begitulah cara aku berhasil menyamar sebagai salah satu Raja Ekstrim tanpa ketahuan, kata Tuan White. Aku sudah menebaknya. Hansen mengangguk. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya, dan jika Tuan White mengikuti jalan pemikiran yang sama, tidak ada alasan untuk percaya bahwa dia salah. Mr. White terus berkata, ketika Extreme King menjadi kelas King, mereka dapat membangkitkan tubuh raja mereka. Tubuh raja sangat mirip dengan tubuh dewa super yang kita miliki di tempat suci. Namun, ada satu perbedaan utama. Tubuh dewa super kita adalah independen, sedangkan tubuh rajanya tidak independen. Petik 2. Apa maksudmu? Hansen tidak mengerti. Tuan White mengerang dan melanjutkan untuk menjelaskan, yang ingin aku katakan adalah bahwa tubuh dewa super kita adalah bagian dari kita. Tubuh raja mereka tampaknya memiliki hubungan dengan dunia luar dan kekuatan misterius.
Aku masih menyelidikinya. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak dapat aku temukan jawabannya. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Petik 2. Setelah mengobrol dengan Hansen, Mr. White berkata, aku harus pergi. Jika kamu pergi saat pergi, kamu akan segera menemukan Yisha. Petik 2. Pak White pergi, tapi Hansen belum mengejar Yisha. Dia berjalan ke kerangka yang duduk di kursi komando Paus Putih. Dia melepas pakaian yang ada di kerangka itu, dan kemudian, dia memasukkan kerangka itu ke dalam kotak. Dia berencana menemukan tempat yang baik untuk menguburkan pria itu ketika dia kembali. Itu adalah alat kristalisasi. Itu seperti seseorang dari ras yang sama. Setelah benar-benar membersihkan potongan-potongan pakaian, Hansen memakainya. Dia memasang penutup mata transparan di kepalanya, dan dia merasa seolah-olah pikirannya menyebar. Tubuh dan visinya berkembang. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah Paus menjadi bagian dari tubuhnya. Gelombang informasi bergulir melalui penutup mata dan diunduh ke dalam pikirannya. Sederhananya, Hansen sekarang bisa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Paus Putih. Mengemudikan mesin itu sesederhana menggunakan tubuhnya sendiri. Hansen membimbing Paus Putih besar ke kiri. Dan di sana dia menemukan Yisha. Yisha sedang berenang melintasi laut. Dia melihat Paus besar dan melompat ke arahnya. Hansen dengan cepat melompat keluar untuk mencegah kesalahpahaman. Ratuku, di mana Ratu Rubah? Hansen bertanya. Yisha menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri. Kalau begitu kita harus keluar dari sini juga. Aku mendapat item dari kota suci. Ayo pergi sekarang. Hansen kemudian menerbangkan Paus Putih keluar dari Laut Roh Suci bersama Yisha. Ketika mereka mencapai labirin, Hansen menyingkirkan Paus itu. Paus raksasa itu benar-benar seperti kumbang. Itu bisa menyusut dengan teknologi luar angkasa. Itu menyusut sampai menghilang ke penutup mata. Itu seperti ikan paus kecil yang ditempatkan di dalam botol, dan itu tampak ajaib. Bab 2296 tidak bisa menghentikanmu. Subscribe Penatua. Yisha dan Hansen kembali ke markas Ice Blue Knight, di mana mereka bertemu dengan Ice Blue Knight King. Sangat jelas bahwa dia tidak dapat melewati labirin istana, dan dengan demikian memutuskan untuk kembali. Ketika dia melihat Yisha dan Hansen kembali bersama, mata Ice Blue Knight King membelalak. Knife, aku sangat senang mengetahui bahwa kamu masih hidup. Ice Blue Knight King berkata, mendatanginya. Aku khawatir kelangsungan hidupku mungkin bukan hal yang baik untukmu, geram Yisha. Ice Blue Knight King mengerutkan kening. Yisha, apa yang membuatmu berkata begitu? Aku hidup, itu berarti tidak ada yang diizinkan untuk menindas murid aku. Apakah kamu sekarang mengerti mengapa hal itu mungkin bukan hal yang baik? Akan lebih baik bagimu jika aku tetap mati, kata Yisha, suaranya sekeras batu. Ice Blue Knight King gelisah dengan canggung, tapi dia berkata, aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Petik 2. Aku tidak peduli dengan pekerjaan kamu. Izinkan aku menanyakan sesuatu, apakah kamu menyeret murid aku ke dalam Ice Blue Knight dengan paksa? Melawan keinginannya. Petik 2. Yisha menatap Ice Blue Knight King saat dia berbicara. Ice Blue Knight King tampak murung, dan dia mengakui, ya. Apakah kamu yang menangkapnya? Yisha bertanya. Ya, kata Ice Blue Knight King. Jika kamu tidak dapat menjaganya, mengapa kamu menyeret murid aku jauh-jauh ke sini? Begitukah caramu mengelola Ice Blue Knight? Yisha mendesis. Ice Blue Knight King tidak dapat berbicara. Wajahnya memerah. Ice Blue Knight lainnya yang menemani Ice Blue Knight King melangkah maju untuk memberitahunya dengan marah. Knife, jangan terlalu kasar. Kamu sendiri adalah anggota Ice Blue Knight. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada kapten kamu? Petik 2. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Mulai sekarang, aku tidak memiliki afiliasi dengan Ice Blue Knight. Ini sudah berakhir. Yisha memandang mereka semua dengan jijik. Ice Blue Knight King mengerutkan kening dan berkata, Knife, aku mengerti alasan suasana hatimu ini, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan begitu saja. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu ingin berbicara, kita bisa melakukannya nanti dan secara pribadi. Petik 2. Tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Ayo pergi, Hansen. Yisha berbalik untuk pergi. Knife, jangan konyol. Ice Blue Knight memiliki aturan. Kamu adalah anggota Ice Blue Knight, dan kamu dilahirkan untuk menjadi Ice Blue Knight. Selanjutnya, kamu suatu hari akan mati atas nama Ice Blue Knight. Ice Blue Knight tidak akan pernah mengizinkan salah satu anggotanya menjadi pengkhianat, dan terlebih lagi, Extreme King tidak akan mengizinkan. Ice Blue Knight King terdiam, ekspresi terkejut melintasi wajahnya. Tubuh Yisha dipenuhi dengan udara ungu. Seperti iblis, dia menutupi keseluruhan markas Ice Blue Knight dengan kekuatannya. Tiba-tiba, semua orang di pangkalan terlihat sangat pucat. Beban penindasannya sangat berat sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri. Dewa,
Kamu menjadi dewa. Ice Blue Night King dan semua Ice Blue Knight lainnya tercengang. Maafkan aku, apakah kamu keberatan mengulangi apa yang kamu katakan padaku lagi? Isha mengalihkan pandangan pantang menyerah pada Ice Blue Night King dan yang lainnya. Ice Blue Knight kelas raja semuanya menjadi pucat. Tidak ada yang berani menatap mata Isha sekarang. Ice Blue Night King juga memucat, dan serangkaian emosi melintas di wajahnya, terlalu cepat untuk dikenali. Dia akhirnya menghela nafas, dan berkata, aku punya alasan sendiri untuk ingin kamu tinggal, tetapi karena kamu sudah didewakan, kurasa Ice Blue Knight tidak memiliki kesempatan untuk menahanmu di sini. Dalam hal ini, aku memberi kamu izin untuk pergi. Petik 2. Isha tidak melihat ke arah Ice Blue Night King. Dia membawa Hansen bersamanya dan meninggalkan pangkalan Ice Blue Knight. Ratuku, itu luar biasa. Ice Blue Knight itu semua terlihat sangat sombong, tapi mereka siap untuk buang air kecil sendiri sebelum kemuliaanmu, Hansen memberitahunya saat dia mengemudikan paus putih menjauh dari pangkalan. Setelah Isha dan Hansen meninggalkan Ice Blue Knight, mereka menggunakan paus putih besar untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mereka menuju kembali ke Narrow Moon. Isha memegangi Bauer. Dia memberi makan potongan buah kepada Bao saat dia berbicara. 10 kelompok Satria Extreme King. Mereka semua terdengar sangat kuat. Mereka menginspirasi ketakutan di seluruh dunia Geno, menyebarkan keyakinan bahwa setiap ksatria memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun di dalam Extreme King, para ksatria masihlah bidak. Mereka melakukan pekerjaan kotor dan lebih sedikit lagi. Mereka tidak diberi misi penting. Jika salah satu anggota ksatria berhasil menjadi dewa, mereka diizinkan untuk pergi. Mereka tidak lagi terikat pada ksatria. Ini adalah aturan dari Extreme King. Ice Blue Night King tidak bisa melawan itu. Petik 2. Resimen ksatria yang kuat seperti Ice Blue Knight masih dianggap sebagai bidak. Hansen kaget mendengarnya. Mereka tidak memiliki anggota yang didewakan. Jika kamu berpikir bahwa itu adalah pasukan utama Extreme King, kamu sangat meremehkan kekuatan mereka. Isha tersenyum, lalu melanjutkan dengan berkata, pasukan utama Extreme King terdiri dari ksatria kerajaan. Namun, mereka hanya merekrut anggota murni dari Extreme King. Dan semua peserta harus setidaknya sekelas raja. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam hal memiliki darah dan latar belakang yang tepat. Petik 2. Selain ksatria kerajaan, Extreme King memiliki banyak organisasi lain juga. Kebanyakan dari mereka kurang terkenal. Extreme King begitu kuat sehingga sangat sedikit ras yang mampu bersaing dengannya. Ras yang bahkan lebih tinggi seperti Sky Palace tidak akan memiliki kesempatan melawan Extreme King dalam pertarungan. Mereka mengandalkan kekuatan yang sangat tinggi untuk membuat Extreme King menghindari mereka. Itulah satu-satunya alasan Extreme King tidak pernah menyentuh Sky Palace. Petik 2. Aku mengerti. Hansen tidak mengerti bagaimana cara kerja Extreme King. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, apa itu Narrow Moon bagi Extreme King? Kita bukan milik siapapun. Isha menghela nafas, lalu berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Penatua kami adalah hamba Raja Neraka pada satu titik, tapi waktu Raja Neraka sudah lama berlalu. Sekarang, penguasa Extreme King dikenal sebagai White King. Narrow Moon tidak pernah memiliki anggota yang didewakan sebelumnya. Tapi menjadi dewa tidak akan banyak mengubah politik rebate. Rebate tidak akan pernah dianggap murni dari ras, sehingga mereka tidak akan pernah bisa memilih salah satu pihak. Mereka akan menjadi boneka. Petik 2. Selama ratuku ada di sini, rebate akan menjadi salah satu ras tertinggi paling terkenal di seluruh alam semesta. Hansen dengan cepat menjilat sepatunya. Isha adalah pendukung terbesarnya. Keselamatan dan keamanan Hansen serta teman dan keluarganya semuanya bergantung pada Isha. Isha memutar matanya. Ceritakan apa yang terjadi di Narrow Moon. Hansen memberitahunya tentang semua yang terjadi di Narrow Moon. Dia tidak membesar-besarkan apapun, tapi meski begitu, wajah Isha menjadi gelap setelah mendengar itu semua. Mereka membagi semua harta benda aku. Mereka kejam pada satu-satunya muridku. Mereka semua adalah pengganggu yang busuk. Petik 2. Hati Hansen terasa tersentuh. Jika dia mengatakan hal-hal seperti itu, maka itu berarti dia sangat penting baginya. Tidak apa-apa jika mereka menindas murid aku, tetapi mereka mencuri istana aku dan mengotori semua barang aku. Aku tidak bisa membiarkan ini, kata Isha dengan marah. Hansen tersentuh sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengusap hidungnya dan berkata, ya, kamu tidak bisa membiarkan itu. Kamu harus mengajari mereka semua pelajaran. Petik 2. Bab 2297 Satu-satunya Ratu. Saat Paus Putih meninggalkan sistem Ice Blue, Hansen membimbingnya ke tempat Night River King ditempatkan. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa di sana, dan dia tidak dapat menemukan satupun jejak benda ungu aneh yang disebutkan Night River King berulang kali. Hansen bahkan pergi menemui Ice Blue Knight yang telah mengambil alih posisi Night River King, tapi Knight itu tidak melihat sesuatu yang aneh selama dia ditempatkan di sana. Aneh, apa yang sedang dibicarakan Night River King ungu itu? Bagaimana dengan entry jurnal yang dia buat dalam kode? Hansen tidak mengerti,
tapi dia juga tidak berencana untuk berlama-lama di sistem untuk mengetahuinya. Hansen mengeluarkan paus putih dari sistem, merencanakan jalur kembali ke Narrow Moon. Dia tidak melihat Under Overbearing lagi, dan dia juga tidak melihat Black Hole Speeder. Mereka memang bertemu lebih banyak lagi dari Galactic Stream itu. Serangan udang tidak mampu menembus pertahanan paus putih. Dan ditambah lagi, tidak ada makhluk yang secepat paus putih. Memiliki kapal yang kuat seperti paus putih memastikan keselamatan mereka saat melakukan perjalanan, dengan asumsi bahwa mereka hanya bertemu dengan xenogenik biasa seperti Galactic Stream. Jika mereka mendapat masalah, itu karena mereka bertemu dengan makhluk seperti Under Overbearing atau Black Hole Speeder. Tentu saja, bahkan jika itu terjadi, mereka memiliki elit Dewa Yixia di dalamnya. Mereka beruntung dalam perjalanan mereka. Yixia dan Hansen mampu meninggalkan sistem kekacauan dengan keamanan mutlak. Mereka akan segera kembali di Narrow Moon. Bung, apa yang terjadi? Mengapa setiap bangsawan di setiap planet diperintahkan untuk pergi ke aula bulan purnama? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar? Knife Queen sudah kembali. Petik 2. Knife Queen sudah kembali. Bagaimana mungkin? Aku pikir dia meninggal dalam sistem kekacauan. Petik 2. Itu juga yang dipikirkan semua bangsawan. Itulah mengapa mereka menjara inventaris warisannya tanpa rasa takut. Tapi dia benar-benar kembali, dan bukan hanya itu, dia kembali dengan menjadi dewa. Petik 2. Apa? Ratu telah menjadi dewa. Ini luar biasa. Kita Rebate akhirnya memiliki elit dewa di barisan kita. Siapa yang berani meremehkan kita sekarang? Ratu terlalu kuat. Petik 2. Tihi, mungkin bagus untuk kita, tapi bagaimana dengan bangsawan yang membagi barang-barangnya? Mereka mencuri warisannya dan menghancurkan muridnya Hansen di bawah kaki mereka. Sekarang dia telah kembali sebagai dewa, mereka pasti menggigil di sepatu bot mereka. Petik 2. Mereka telah mendapatkannya. Mereka pikir mereka sangat tinggi dan perkasa, menindas murid. Petik 2. Aku senang para bangsawan itu akan disuruh pergi. Mereka selalu menindas kita, bukan? Dan kita tidak akan pernah bisa melawan. Sekarang mereka dalam masalah. Nah, itulah yang pantas mereka dapatkan. Petik 2. Saat orang-orang Narrow Moon mendiskusikan kembalinya Knife Queen, sebuah diskusi serius diadakan di Full Moon Hall. Baca lebih banyak bab di vipnovel.com. Tidak, sama sekali tidak. Nona Knife, Hansen hanyalah orang luar. Dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi anak suci kita, kata seorang penatua sambil menggelengkan kepalanya dengan paksa. Flower King berkata, Nona Knife, bukankah menurutmu ini sedikit tidak pantas? Anak suci selalu menjadi rabat terbaik dan paling menjanjikan. Hansen bahkan bukan salah satu dari jenis kita. Bahkan jika kita memaksanya menjadi anak suci kita, warga negara kita lainnya akan dengan keras menolak pemilihan tersebut. Petik 2. Nona Knife, tolong pikirkan tentang ini. Black Moon King menyukai Hansen, tetapi bahkan dia tidak berpikir bahwa ini benar. Mereka berisiko membuat marah seluruh ras mereka. Semua bangsawan memperdebatkan keputusan Yixia untuk memilih Hansen sebagai anak suci. Full Moon Hall dipenuhi dengan begitu banyak suara teriakan sehingga suaranya lebih keras dari supermarket. Moon Wilking mengangkat tangannya untuk menyuruh semua orang diam. Kemudian, dia melihat ke arah Yixia dan berkata, Knife, kami tidak memedulikanmu dan Hansen selama kamu tidak ada. Kita bisa memberinya apapun yang layak untuknya, tapi posisi anak suci adalah sesuatu yang sangat penting. Itu sangat mempengaruhi warisan dan kemuliaan ras kita. Membiarkan orang luar mengambil posisi ini sama sekali tidak pantas. Kamu harus memikirkan keputusan ini lebih lanjut. Petik 2. Apakah kalian sudah selesai? Yixia duduk di kepala meja konferensi. Dia dengan dingin memandang semua bangsawan yang berkumpul di sana. Semua bangsawan itu merasa sangat tertekan saat matanya menatap masing-masing secara bergantian. Mereka benar-benar terdiam di bawah beban tatapannya. Hal yang sama berlaku untuk Flower King, seperti yang lainnya. Setelah semua orang berhenti berbicara, Yixia berbicara dengan suara yang lambat dan disengaja. Bagaimana jika aku bersikeras bahwa Hansen menjadi anak suci kita? Knife Queen, jika kamu bersikeras, maka kamu harus memaafkan kami karena tidak masuk akal. Para tetua tidak akan pernah setuju dengan gagasan ini, dan aku yakin tidak ada raja di sini di Full Moon Hall yang setuju juga. Anggota Dewan Tetua terus berusaha meyakinkannya. Knife Queen, kami keberatan dengan rencana kamu untuk mempertahankan warisan dan kemuliaan Rebate. Kami tidak bisa membiarkan semua yang kami bangun untuk Rebate dihancurkan. Petik 2. Apakah kamu mengatakan aku menghancurkan Rebate secara keseluruhan? Yixia bertanya dengan dingin. Knife Queen, bukan itu yang kami maksud, orang yang lebih tua ingin mengatakan lebih banyak, tapi Yixia memotongnya. Yixia menyapu pandangannya ke para bangsawan dan berhenti di Moon Wilking. Aku memanggil kamu semua ke sini untuk memberitahu kamu tentang keputusan yang telah aku buat. Aku tidak memanggil kamu ke sini untuk menyuarakan pendapat kamu tentang masalah ini. Mulai hari ini, Hansen adalah anak suci Rebate. Jika kamu memiliki masalah dengan keputusan tersebut, biarkan aku mendengarnya sekarang.
Petik 2. Banyak bangsawan dibekukan. Meskipun mereka keberatan, tidak ada yang mau berhadapan dengan Yixia. Mereka semua memandang Moon Wilking. Moon Wilking mengerutkan kening dan menatap Yixia. Bagaimana jika kita semua keberatan sekaligus? Yixia tertawa. Dia berdiri, mengabaikan Moon Wilking. Dia memandang rendah semua bangsawan dan perlahan berkata, dengarkan, semuanya. Mulai sekarang, Narrow Moon adalah milikku. Rebate hanya memiliki satu ratu. Siapapun yang mengikutiku akan hidup, tetapi siapapun yang berusaha mengkhianatiku akan mati. Kamu dapat menolak, tetapi jika kamu secara langsung tidak mematuhi salah satu perintah aku akan menganggap kamu sebagai musuh. Aku tidak keberatan menyuntikkan darah segar untuk mengisi jajaran Narrow Moon. Petik 2. Selama beberapa bulan berikutnya, ketidakstabilan politik melanda Rebate. Orang-orang yang berkuasa terus berubah, dan keluarga naik dan turun setiap hari. Han Sen sangat mengagumi ketegasan Yixia. Begitu dia mengambil keputusan, dia mengambil kendali tunggal atas masyarakat Rebate tanpa melihat ke belakang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat perebutan kekuasaan yang begitu berani sebelumnya, tapi sekarang dia didewakan, dia bisa menekan siapapun yang bangkit melawannya. Dia memerintah seorang diri, yang memungkinkan masalah rumit diselesaikan lebih cepat. Namun masalah lain mulai bermunculan. Ada banyak faksi berbeda dalam masyarakat Rebate, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Yixia akan mampu menyatukan masyarakat yang terfragmentasi sambil mempertahankan kediktatorannya. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan. Mengklaim takhta adalah langkah pertama Yixia, tetapi jalan panjang di depannya. Han Sen yakin pada Yixia, tapi dia sejujurnya tidak terlalu memperhatikan gejolak politik Rebate. Dia sibuk menyelidiki informasi yang diberikan kepadanya oleh Tuan White. Teknik Xuan Men sangat dalam. Ada banyak informasi untuk disaring, termasuk lebih dari sekedar beberapa seni Geno. Beberapa dari apa yang dibaca Han Sen akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk benar-benar dipahami. Bab 2298 Kecepatan Dewa, Subscribe Penatua. Ada banyak hal yang tidak dapat benar-benar dipahami hanya dengan membaca buku, sebaliknya, mereka harus dipikirkan oleh masing-masing individu. Ajaran Xuan Men adalah pengetahuan semacam ini. Han Sen berencana menemukan beberapa orang yang dapat meneliti informasi Xuan Men atas namanya dan menentukan konten apa yang mungkin cocok untuk dipelajari manusia. Dia juga ingin mendirikan sekolah khusus di aliansi yang akan mengajarkan teknik Xuan Men kepada manusia lain. Dia ingin menyebarkan ilmu dan memperluas garis keturunan Xuan Men. Persis seperti yang dikatakan Tuan White, jika 1 atau 2 orang dari setiap 10 juta mampu mengikuti jalan lurus Xuan Men, maka itu sudah cukup. Secara mengejutkan, Ji Yanran mengungkapkan ketertarikannya pada subjek tersebut. Han Sen dengan cepat menyerahkan proyek itu padanya. Tapi Ji Yanran tidak melakukan apa yang diharapkan Han Sen. Alih-alih membangun sekolah untuk tujuan mengajarkan filosofi Xuan Men, dia membuka balai bela diri. Di dalamnya, dia akan mulai dengan mengajarkan seni bela diri Xuan Men, sedangkan filosofi cara Xuan Men akan diajarkan di lain waktu. Tidak ada yang akan menghargai sesuatu yang diperoleh dengan sangat mudah. Dan cara berpikir Xuan Men tidak cocok untuk semua orang. Itu membutuhkan terlalu banyak hati. Dengan mengajari mereka seperti ini, filosofi akan diterima oleh lebih banyak orang, jelas Ji Yanran. Garis pemikiran Ji Yanran masuk akal bagi Han Sen. Dia hanya mempelajari teknik rahasia Xuan Men. Dia tidak benar-benar memahami konsep inti dari cara Xuan Men sendiri. Calon siswa sama sekali tidak memiliki pengalaman dengan teknik Xuan Men, jadi kemungkinan akan membuang-buang waktu bagi mereka untuk belajar. Tidak banyak orang yang bisa memahami hal ini. Jika kita bahkan tidak bisa memulai sekolah, apakah menurutmu balai bela dirimu akan berhasil? Han Sen bertanya, murni untuk menjadi bertentangan. Ji Yanran tertawa. Ini akan mudah. Kami hanya membutuhkan wajah besar kamu untuk iklan, dan pintu kami akan dipenuhi dengan sosialita kelas atas yang memohon untuk mendaftar. Mereka hanya perlu mendengar bahwa teknik-teknik ini dipraktikkan oleh Senator Han yang hebat. Aku yakin mereka akan bertarung sampai mati dan menggunakan trik apapun dalam buku ini untuk membuat anak-anak mereka diterima di aula bela diri kita. Petik 2. Niat Tuan White adalah melihat Xuan Men berkembang. Jika kamu mendekati hal-hal seperti ini, kamu hanya melayani kebutuhan kelas atas. Han Sen mengerutkan kening. Ji Yanran tertawa dan berkata, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun, sebagian besar ide dimulai dengan masyarakat kelas atas. Begitu sebuah ide diterima oleh yang kaya dan berkuasa, ide itu lebih mudah disebarluaskan ke kelas bawah. Ini terutama benar jika menyangkut cita-cita Xuan Men. Di zaman kuno, filsuf dan cendekiawan terkenal akan melakukan perjalanan panjang untuk meyakinkan orang-orang dari semua tingkat masyarakat yang berbeda tentang cita-cita mereka. Sekarang, kami hanya butuh waktu dan iklan. Petik 2. Sayang, jangan bekerja sampai ke tulang. Kamu harus memberikan bantuan tambahan. Han Sen tidak mau membantunya sendiri, tentu saja. Jika dia bersedia memikul tanggung jawab, maka tidak masalah baginya. Kotak yang diambil Han Sen dari kota suci terkunci, jadi dia tidak bisa membukanya.
Dia telah mencoba membukanya dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan kekuatan Yixia tidak cukup untuk memecahkan kotak batu giok. Karena Hansen tidak dapat menemukan apa yang ada di dalamnya, dia menyimpan kotak itu untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke jarum tulang. Itu yang diambil Hansen dari labirin istana. Ada 12 tetes darah dewa masih di dalamnya. Mereka mewakili 12 denyut darah dewa yang berbeda. Kunjungi situs komik kami web novel, Live Hansen tidak menggunakannya. Pertama, dia ingin menelitinya. Karena tubuh Hansen masih mengandung lebih banyak kekuatan tulang hantu daripada yang bisa dia gunakan, dia saat ini tidak membutuhkan energi yang ditawarkan oleh denyut darah dewa. Dia merenungkan detak darah untuk sementara waktu, dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap minum. Hansen memilih untuk mengkonsumsi tetesan yang diambilnya dari Blood Demon. Itu dari unsur darah. Dia ingin melihat apakah itu bisa membantu sutra denyut darahnya. Hansen mengangkat jarum tulang di atas dadanya. Dan kemudian, dia memasukkannya ke dalam hatinya. Ini bukan suntikan intravena seperti yang akan diterima dari dokter biasa. Jika orang normal mencoba ini seperti yang dilakukan Hansen, mereka pasti akan mati. Jangan coba ini di rumah. Jarum tulang menembus hatinya, dan setetes darah dewa tumpah ke dalam dirinya. Hansen hendak mulai memurnikan darah dewa ketika dia tiba-tiba mendengar pengumuman bermain di kepalanya. Infus gen pendewaan yang sukses. Gen yang didewakan plus 1. Kemajuan yang didewakan adalah 1/100. Petik 2. Setelah pengumuman itu, Hansen merasakan kekuatan menakutkan meledak di dalam hatinya dan menyapu ke setiap sudut tubuhnya. Sel-selnya gemetar saat kekuatan baru melonjak, dan dia mulai berubah. Tubuhnya terasa seperti terkelupas, mengelupas lapisan demi lapisan sel tua. Seluruh proses ini berlangsung sepanjang hari sebelum berakhir. Jejak zat hitam berserakan di lantai, seperti sisa-sisa serpihan ular mati. Kelihatannya cukup menakutkan. Hansen, tubuh roh dewa super. Gen tubuh pertempuran, darah mutan, Duke, mantra, Marquise, Dongsuan, Marquise, Jadeskin, Duke. Level, Duke. Gen Duke, 17. Kemajuan Devite, 1/100. Umur, 1100. Hansen kaget. Dia tidak tahu apa artinya, kemajuan yang didewakan. Apakah gen yang didewakan berbeda dari gen yang datang sebelumnya? Apa artinya, kemajuan yang didewakan? Apakah ini berarti aku akan didewakan setelah jumlahnya mencapai 100? Aku bisa mencapai status dewa tanpa memaksimalkan gen lain. Hansen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hansen mempelajari dirinya sendiri setelah menerima satu gen yang didewakannya. Tubuhnya telah berubah. Sepertinya semua gennya telah meningkat. Namun, yang tidak membaik adalah kebugarannya. Itu masih di level Duke. Hansen mencoba memurnikan setetes darah lain yang didewakan. Prosesnya persis sama. Tubuh Hansen berubah lagi, dan dia menerima titik gen pendewaan tambahan. Kemajuan ketuhanannya menjadi 2/100. Kebugarannya tidak bertambah banyak. Tapi jika dia bisa mendapatkan gen dewa, itu artinya itu adalah kekuatan yang bisa diterima manusia. Itu meredakan banyak kekhawatiran Hansen, dan dia menyerap sisa darah dewa. Selama 2 minggu berikutnya, Hansen memurnikan darah dewa. Kemajuan ketuhanannya menjadi 12/100, dan setelah proses pemurnian, kebugarannya meningkat sedikit. Tapi anehnya, Hansen tidak mendapatkan kekuatan denyut darah khusus setelah menerima denyut darah dewa. Di mana aku bisa mendapatkan lebih banyak gen yang didewakan? Begitu aku mencapai 100, aku kira aku akan bisa mengetahui apa fungsinya, pikir Hansen dalam hati. Akan sangat sulit untuk membunuh makhluk dewa sendirian. Dengan kekuatannya saat ini, itu adalah tugas yang mustahil. Sayang sekali burung merah kecil itu memakan Sun Ravenku. Jika tidak, aku bisa mencobanya. Mungkin aku bisa makan daging makhluk dewa, pikir Hansen dalam hati. Berpikir tentang burung merah kecil, Hansen memeriksa telur di dalam sarang burung itu lagi. Hansen kaget. Sejumlah rantai zat aneh telah muncul dari sarang dan mengebor ke dalam telur merah. Warna merah telur itu bersinar terang, seolah-olah sedang dimakan oleh api merah. Bab 2299 burung merah kecil menetas. Apakah burung merah kecil itu akan menetas? Hansen berpikir dengan heran. Tapi saat dia melihat, warnanya perlahan menghilang dari wajah Hansen. Rantai zat yang terhubung ke sarang burung mulai ditarik kembali ke dalam telur, dan sarang itu mulai hancur sepotong demi sepotong. Potongan rumput kering berjatuhan dari sarang, berubah menjadi debu di udara. Sebelum mereka mencapai tanah, mereka telah larut menjadi ketiadaan. Oh tidak, apakah makhluk kecil ini akan menghabiskan semua kekuatannya dari sarang? Hansen mengulurkan tangan untuk menyelamatkan sarang, tetapi ketika tangannya menyentuh api merah, tubuhnya menua dan layu. Dalam sedetik, dia begitu tua sehingga dia terlihat di ambang kematian. Hansen menyentakkan tangannya ke belakang. Ketika tangannya tidak lagi dekat dengan api merah, tubuhnya kembali normal. Dia tidak terlihat tua lagi. Pemandangan sarang burung yang hancur membuat hati Hansen berdarah.
Dan ada alasan lain bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Ratu Baiwei telah menyuruhnya untuk berpegangan pada sarang burung itu. Bagaimana jika Ratu Baiwei kembali ke sarang yang hilang? Apa yang akan dia lakukan? Namun, garis pemikiran itu tidak ada gunanya. Telur telah menyerap sebagian besar kekuatan sarang. Rerumputan kering telah berubah menjadi debu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan proses tersebut. Api merah telur itu semakin membara, dan telur itu sendiri menjadi lebih tipis dan transparan. Saat telur menjadi tembus cahaya, dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Burung merah kecil masih meringkuk di dalam telur, tidur nyenyak. Tubuhnya penuh dengan api, dan tampak seperti bangun dari tidurnya. Ketika kulit telur menjadi setipis kertas, akhirnya retak. Cangkangnya hancur menjadi debu, terbakar habis dalam api. Burung merah kecil itu jatuh. Ia membuka sayapnya, dan api meraung keluar dari tubuhnya. Itu menjadi burung phoenix merah. Itu segera terbang di udara. Itu mengelilingi Hansen 3 kali, mengangguk padanya berulang kali, lalu terbang untuk duduk di bahunya. Gerakan itu mengejutkan Hansen. Api di tubuhnya bukanlah api biasa. Hansen baru saja menyentuhnya, dan dia hampir mati karena usia tua. Dia khawatir jika burung itu hinggap di atasnya sekarang, dia akan menjadi sangat tua sehingga dia sendiri akan hancur menjadi debu. Hansen menegang saat burung merah kecil itu mendarat. Setidaknya apinya sudah padam, sekarang benar-benar terlihat seperti burung merah kecil. Itu mendarat di bahu Hansen dengan cara yang persis sama seperti dulu. Hansen menghela nafas. Untungnya, burung merah kecil itu memiliki kecerdasan yang sedikit. Jika itu tidak menahan kekuatannya, segalanya mungkin berubah menjadi buruk baginya. Kunjungi situs komik kami web novel, live. Little Red. Bauer masuk dari luar. Dia terdengar sangat senang ketika dia melihat burung merah kecil itu. Burung merah kecil itu sedang duduk dengan tenang di bahu Hansen, tetapi ketika mendengar Bauer, ia segera bangkit. Ia terbang ke arah tangan Bauer dan memungkinkan Bauer membelai bulunya. Burung itu tampak seperti menikmati perhatian itu, dan tetap menjaga kepalanya agar Bauer mengelus. Apa ini? Aku adalah tuanmu, kau tahu. Hansen mengangkat bibirnya. Dia memandang burung merah kecil dengan senyum tidak bersahabat. Burung merah kecil itu sepertinya mengakui ekspresi Hansen, jadi ia mengepakkan sayapnya dan terbang cepat di belakang Bauer. Ia mengintip ke arah Hansen dengan menjulurkan kepalanya ke bahu Bauer. Orang ini memakan daging Sun Raven. Itu harus didewakan, tidak peduli apapun. Mengapa pria itu masih sangat kecil? Hansen bingung. Tapi kekuatan di dalam burung merah kecil itu adalah bukti pangkatnya. Bahkan Hansen tidak bisa menahan api sedetik pun. Itu pasti makhluk yang didewakan. Hari-hari itu, Hansen merasa senang. Setelah Yixia menjadikannya anak suci Rebate, dia menerima banyak sumber daya. Planet Eclipse tetap di bawah kendalinya, dan dia diberi 8 planet lain dan banyak harta yang berbeda juga. Bahkan lebih banyak sumber daya akan datang ke arah Hansen di masa depan, tetapi dia memiliki terlalu banyak kekuatan Ghost Bone yang masih ada di dalam dirinya. Dia tidak membutuhkan sumber daya lagi sekarang. Jadi, untuk saat ini, dia berencana untuk menyimpan semua yang dia terima. Hansen telah membawa banyak roh ke planet Eclipse, dan mereka meninggalkan planet tersebut untuk menjelajahi alam semesta Geno saat mereka menjadi Marquises. Six Patas King, Ming Yue, dan Moment Queen sudah memulai jurnal mereka. Hansen tidak khawatir tentang keamanan Six Patas King, dan Ming Yue pergi bersama Gu Qingcheng. Hansen ingin Moment Queen tetap di sisinya, tetapi dia menolak. Dia ingin naik level sendirian. Hansen tidak memaksanya untuk tinggal. Saat itu Ratu telah bersamanya cukup lama. Di hari-hari pertama mereka bersama, Hansen mendatanginya sebagai ancaman. Tapi akhirnya, setelah sekian lama, dia memenangkan hatinya. Mereka memiliki kepercayaan yang cukup satu sama lain sehingga dia merasa nyaman membawanya ke alam semesta Geno. Segalanya berjalan baik untuk Hansen akhir-akhir ini, tetapi itu tidak bertahan lama. Kehidupan segera membuktikan bahwa selalu ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan Hansen. Dia menerima kabar bahwa utusan Extreme King akan datang mengunjungi Narrow-Moon. Kali ini, pemimpin utusannya adalah Pangeran Fotin Bai Changlang. Ketika dia mendengar nama itu, kekhawatiran Hansen semakin dalam. Crime telah mengabdi pada Pangeran Fotin. Delegasi Extreme King mengklaim bahwa mereka berkunjung untuk memberi selamat kepada Yixia atas kenaikannya menjadi dewa. Tapi kesopanan sederhana biasanya tidak membutuhkan kehadiran pribadi Pangeran Fotin. Di antara ras yang lebih kecil seperti Rebate, prajurit yang didewakan secara praktis adalah dewa. Namun, bagi Extreme King, mencapai status dewa hanya membuat seseorang menjadi luar biasa. Mereka tidak akan mengirim delegasi sejauh ini hanya untuk memberi selamat kepada Yixia atas pencapaian yang telah dibuat oleh banyak anggota mereka sendiri. Ketika Hansen mengetahui bahwa Bai Wei adalah bagian dari utusan itu, dia tahu bahwa Tuan White benar. Dia akan dipaksa pergi dengan Extreme King. Jika tebakan Tuan White benar, pergi bersama Extreme King akan sangat berbahaya bagiku.
Zero dan Menger tidak boleh pergi, karena aku mungkin tidak dapat melindungi mereka dari Extreme King. Mereka harus tinggal di Narrow Moon di bawah perlindungan Yisha. Mereka akan diperlakukan dengan baik, dan sekarang aku memiliki sumber daya, mereka seharusnya menjadi duke tanpa terlalu banyak kesulitan. Bahkan mungkin bagi mereka untuk mencapai peringkat raja. Petik 2. Tapi aku harus membawa Blood Kirin. Kekuatannya pasti bisa membantu. Tapi haruskah aku membawa burung merah kecil itu? Hansen ragu-ragu. Hansen tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia mendongak tiba-tiba, mengarahkan wajahnya ke pintu masuk taman. Di sana, dia melihat seorang pria berpakaian biru membawa seorang wanita berbaju putih ke tamannya. Wanita berbaju putih itu adalah Ratu Bai Wei. Hansen tidak tahu siapa pria berpakaian biru itu, tapi menilai dari cara dia berjalan, Hansen bisa menebak bahwa pria itu adalah Pangeran Fotin Bai Changlang. Hansen tidak terkejut mereka datang mencarinya, tapi dia terkejut karena tidak ada yang memperingatkannya sebelum keduanya muncul di tamannya. Biasanya, seseorang seharusnya melaporkan kedatangannya. Bahkan jika mereka memaksa masuk, seseorang seharusnya masih mendapatkan pesan ke Hansen. Tapi Hansen tidak menerima peringatan. Bisnis di pangkalan terus berjalan seperti biasa. Bai Changlang membawa Bai Wei langsung ke bagian taman yang paling dalam. Hansen mengerutkan kening dan memeriksa Bai Changlang. Dia tampak seperti pria berusia 30-an. Dia tidak tampan, tapi dia memiliki aura kekuatan kasual yang terlihat jelas pada dirinya. Dia berjalan seolah-olah dia tidak peduli di dunia. Dia terlihat sangat bebas. Meski sedang berjalan-jalan di taman Hansen, Bai Changlang bersikap seolah-olah berada di rumah. Dia berjalan ke Hansen dan duduk di sebelahnya. Dia mengambil teko dan cangkir teh di atas meja batu dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia berkata, teh ini enak, dan orang-orang di sini hebat. Bab 2300 Pengakuan, Subscribe Penatua. Secangkir teh ini untuk bagian dari gen Xenogenic Duke. Aku menghargai pertukarannya, kata Hansen dengan sopan. Bai Changlang tampak terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, bagus. Baik, aku suka orang yang tamak. Petik 2. Setelah itu, senyum Bai Changlang menghilang. Dia memandang Hansen dengan serius dan berkata, aku menginginkanmu. Seberapa berhargakah kamu? Petik 2. 100 gen Xenogenic kelas raja, kata Hansen. Baik. Itu jauh lebih murah dari perkiraan aku. Kamu pasti sepadan dengan harganya, jawab Bai Changlang tanpa ragu-ragu. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Selama 1 tahun, Hansen menyelesaikan. Bai Changlang memandang Hansen dengan kaget. 100 gen Xenogenic kelas raja bukanlah harga tinggi untuk Pangeran Fotin dari Extreme King. Tapi 100 gen Xenogenic kelas raja untuk 1 tahun pelayanan yang sangat sedikit dari seorang duke. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk harga itu, Pangeran Fotin bisa saja membeli layanan seumur hidup dari 12 duke. Berapa biaya untuk membeli kamu secara permanen? Bai Changlang bertanya, suaranya ingin tahu, tapi tidak marah. 100 gen Xenogenic kelas raja selama 1 tahun adalah harga tetap. Aku tidak menawarkan penjualan atau harga massal di sini. Kamu membeli setiap tahun, selama kamu menginginkanku, kata Hansen dengan tulus. Bai Changlang tertawa. Dia mengeluarkan tablet dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, aku akan menggunakan ini untuk membeli layanan kamu selama 100 tahun. Aku berangkat besok. Itu adalah keputusanmu apakah kamu akan memilih untuk menemani kami atau tidak. Petik 2. Setelah itu, Bai Changlang berdiri dan pergi. Dia tidak melihat ke belakang. Hansen melihat tablet di atas meja. Itu adalah tablet giok hijau yang seukuran tangan pria. Kedua sisi memiliki gambaran naga, dan mereka masing-masing tampak seperti sedang memegang bola di antara cakar mereka. Di kedua sisi lempengan itu tertulis nama Changlang. Ini adalah tablet Royal Guard Brother Fotin. Kamu harus setidaknya menjadi kelas raja untuk dianggap sebagai salah satu pengawal kerajaannya, Bai Wei menjelaskan. Meskipun Pangeran Fotin telah pergi, dia masih berdiri di sana, menatap Hansen. Aku hanya seorang duke kecil. Aku tidak layak untuk Pangeran Fotin membengkokkan aturan, aku jamin, kata Hansen, sambil bermain dengan tablet. Brother Fotin datang ke sini untuk merekrut guru Moon Knife Queen, tapi dia menolak. Dia sekarang mencari opsi terbaik kedua, yaitu kamu. Dia menginginkanmu karena kamu adalah muridnya. Bai Wei berhenti sejenak dan melanjutkan dengan berkata, sepertinya kamu telah membuatnya marah. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Aku tidak akan menyetujui kesepakatan hanya karena seseorang sedang marah. Hansen mengangkat bahu. Bai Wei tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Hansen. Berikan padaku. Apa? Hansen bertanya, berpura-pura terkejut. Jangan beri aku itu. Serahkan sarang burung yang abadi, Bai Wei menggerutu. Kamu tidak bisa mengambilnya. Mengapa aku harus mengembalikannya? Hansen merasa mual. Sarang burung itu telah dihancurkan oleh burung merah kecil itu, jadi tidak ada yang bisa dikembalikan. Apakah aku mengambil atau meninggalkan itu adalah keputusan aku.
Dan aku memberitahumu untuk mengembalikannya. Suara Bai Wei terdengar dingin. Aku ingin mengembalikannya, tetapi item tersebut rusak saat terakhir kali aku menggunakannya. Hansen membuka tangannya dengan pengakuan, tampak menyesal. Hansen tidak berpikir dia bisa menyembunyikan fakta bahwa sarang burung itu telah hilang, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakui kebenaran. Ketika Bai Wei mendengar permintaan maafnya, dia tertawa. Dia tersenyum padanya dan berkata, aku mengharapkan alasan yang lebih baik dari pencuri. Kamu tahu, keluarga Bai bukanlah keluarga yang bisa dengan mudah kamu abaikan. Petik 2. Bai Wei tidak percaya sedetik pun bahwa sarang burung abadi, yang merupakan barang dewa, telah rusak. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa memecahkannya. Itu benar, aku tidak berbohong. Hansen menatapnya dengan sangat serius, memaksakan ekspresi polos ke wajahnya. Bai Wei mencibir dan memutar matanya. Dia tidak senang mendengarnya. Baik, jika kamu tidak ingin mengembalikannya, bayar kembali hutang kamu dengan menjadi Royal Guardku. Bai Wei menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah semacam wanita repo. 10 tahun. Hansen mengertakkan gigi seolah-olah dia baru saja membuat keputusan besar. Bai Wei tersenyum jelas. Dia menyesap teh sebelum berkata dengan datar, melayani aku hanyalah cara untuk membayar bunga pinjaman. Saat kamu mengembalikan sarang burung abadi, maka kamu bisa pergi. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menghentikanmu. Petik 2. Bagaimana cara kerjanya? Hansen berkedip. Bai Wei tersenyum. Beri aku sarang burung yang abadi atau jadilah pengawal kerajaanku. Pilihan ada di tangan kamu. Aku tidak suka memaksa orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Petik 2. Dia tidak bisa menolak kedua opsi tersebut. Sarangnya telah hilang, tetapi jika dia menolak untuk pergi bersama mereka, dia akan dipaksa untuk melawan mereka. Itu juga di luar kemampuannya. Bai Wei menghela nafas dan berkata, sebenarnya, kamu tidak punya pilihan. Brother Votin tidak akan menyerah begitu saja. Aku yakin jika kamu tidak menjadi pengawal kerajaan aku, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membawa kamu dekat dengannya. Tujuannya, pada akhirnya, adalah gurumu, Knife Queen. Kamu akan digunakan sebagai pion atau alat untuk menangkapnya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Bai Wei melanjutkan dengan berkata, setidaknya keinginan aku untuk menjadi kamu pengawal adalah tulus. Aku benar-benar hanya menginginkanmu dan bukan gurumu. Petik 2. Sepertinya aku tidak punya alternatif di sini. Hansen memberi Bai Wei tablet. Bantu aku mengembalikan ini ke Pangeran Votin, kalau begitu. Bai Wei menginginkannya, dan Bai Changlang sangat menjengkelkan. Hansen akan memilih Bai Wei jika itu berarti dia tidak harus berurusan dengan pangeran yang menjengkelkan itu. Bai Wei mengambil tablet itu, lalu melihat sekeliling taman. Di mana saudara perempuan dan anak perempuanmu? Mereka juga bisa datang. Aku tidak keberatan membawa lebih banyak orang. Meskipun mereka tidak bisa menjadi pengawal kerajaan, aku bisa berjanji kepada kamu bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik. Petik 2. Mereka mengucapkan terima kasih, tapi tidak, terima kasih, jawab Hansen segera, menolak tawaran Bai Wei. Perjalanan Extreme King akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi Hansen tidak ingin membuat Han Menger dan yang lainnya terkena risiko yang tidak perlu. Dia hanya akan membawa Baoer, Blood Kirin, dan burung merah kecil. Bai Wei tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan tablet dari sakunya dan memberikannya kepada Hansen. Itu adalah tablet putih yang dihiasi dengan bunga berwarna darah. Nama Wei ditulis di atasnya dengan tulisan sederhana. Tablet itu agak polos, tapi juga sangat halus. Hansen tahu bahwa itu adalah tablet pengawal kerajaan Bai Wei. Dia mengambilnya dan memutarnya melalui jari-jarinya. Apa tepatnya yang perlu dilakukan pengawal kerajaan seorang ratu? Aku tidak akan menghiburmu kemanapun kita pergi atau mengurus kebutuhanmu sehari-hari, bukan? Petik 2. Bai Wei menggosok hidungnya dan berkata, menurutmu anggota keluarga kerajaan menghabiskan hari-hari mereka bermalas-malasan. Ada banyak anggota keluarga kerajaan Extreme King. Jika kita menginginkan sumber daya, kita harus memperjuangkannya sendiri. Kalau tidak, bahkan seorang bangsawan bisa berakhir lebih buruk dari bangsawan Extreme King. Petik 2. Apakah semuanya benar-benar kompetitif? Hansen bertanya dengan skeptis. Bai Wei berkata, ayah percaya pada survival of the fittest. Itulah yang dia ajarkan kepada kami ketika kami masih muda. Kami pada dasarnya menerima perlakuan yang sama dengan para bangsawan Extreme King lainnya. Kami mungkin memiliki beberapa sumber daya tambahan, tetapi tidak banyak. Jika kita menginginkan lebih, kita perlu membuktikan diri kita layak mendapatkannya. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan berakhir lebih buruk dari orang biasa. Ini menantang, tetapi kami cukup dihargai atas upaya kami. Kamu akan mendapatkan bagian dari semua yang kamu peroleh di bawah pekerjaan aku. Berapa banyak yang kamu peroleh hanya bergantung pada seberapa banyak kamu bersedia membantu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.